Wong punya uang aja tidak bisa membeli kebahagiaan kok. Apalagi tidak punya uang. Biarkan kita miskin tapi kita bahagia, itu kebohongan terbesar di dunia ini. Zaman sekarang loh ya. Gitu kan. Nah, waktu itu karena saya tidak punya persiapan, saya benar-benar habis. Waktu itu semua peluru saya habis, tabungan saya habis, mobil saya habis, semuanya habis. Saya punya istri 1, anak 2, yang paling kecil masih usia 6 bulan. Untungnya, Anda bisa bayangkan stresnya, sudah nggak ada peluru lagi, nggak ada pekerjaan lagi. Punya tanggungan istri 1, anak 2. Untung nggak kebalik. Anda bisa bayangkan stresnya pasti tambah kalau kebalik. Istri 2, anak 1, ya apa stresnya? Istri mengerti kondisinya dan dia berusaha kuat tegar, tapi namanya wanita. Namanya wanita, selalu kadang-kadang ya mau nggak mau, Pak, ya apa ini ke depannya? Anak-anak masih kecil, ini 6 bulan terus apa? Dan saya bilang dengan tenangnya, kamu gak usah khawatir. Percaya sama Papa pasti nemu jalan, oke? Siap, tenangnya, beneran Pak. Sudahlah, Papa lah cari jalan, pasti bisa kok. Begitu istri gak ada masuk ke dalam, oh terus ya apa ini nasibku? Loh, laki-laki kan harus selalu kelihatan tegar, betul nggak? Tenang, everything is okay. Ya bagi, tolong gimana nih teman-teman, ya apa nih? Kalau laki-laki tuh pasti ngomongnya ke teman, betul nggak? Bro, ya apa ini bro, gua stres bro gitu kan. Tapi kalau depan istri, nggak usah khawatir, percaya sama abang gitu kan gitu. Dan itu yang terjadi sama saya waktu itu. Benar-benar kondisi habis teman-teman. Nah, saya telat menyiapkan. Orang bilang pada saat kita bikin sumur, jangan sampai bikin sumur di musim kemarau. Karena menggali sumur di musim kemarau itu jauh lebih berat, betul nggak? Saya menggali sumur di saat musim kemarau teman-teman. Dalam kondisi bangkrut habis, saya dipaksa harus do something buat keluarga saya. Kadang kan kalau kita kerja itu kan lebih asik kalau didramatisir, gitu. Kayak aduh gimana kan gitu ya, aduh itu menarik gitu. Saya nggak punya waktu untuk itu. Kalau saya masih bujang, mungkin saya bisa boleh stres dan menikmati waktu stres saya. Aduh ya apa hidupku boleh. Tapi karena saya punya istri 1, anak 2, saya nggak punya waktu untuk stres. Saya nggak punya waktu untuk down. Saya nggak punya waktu untuk melo. Kenapa? Karena waktu nggak nungguin saya. Dan sekolah anakku tuh harus bayar terus, pempes jalan terus, susu jalan terus, semuanya jalan terus. Penghasilan boleh berhenti, pengeluaran? Nah, itu jadi masalah memang gitu. Tapi untungnya, kalau PHK, bangkrut, itu kan faktor yang bisa dikontrol, kan gitu kalau di bisnis itu kan begitu. Nah, bangkrut kan bisa dikontrol, betul nggak? Selama saya masih sehat dan saya punya kemauan, saya fight lagi. Banyak tawaran ke saya, bisnis A, B, C, D, E, macam-macam. Dan kali ini saya benar-benar hati-hati mengambil keputusan. Karena saya sudah sering, istri saya sempat ngomong, Papa, hidup sama kamu tuh luar biasa. Excitementnya luar biasa. Kenapa, Ma? Hidup sama kamu tuh kayak naik roller coaster. Wing. Kemarin duit 10-15 juta dipinjam teman, lu nggak mikir, nggak dibalikin gitu loh. Sekarang cari duit 500 ribu 1 juta aja, kita muntingnya kayak gini. Saya nggak mau lagi ngalamin kayak gitu. Saya benar-benar harus mencari sesuatu bisnis, apapun bisnisnya, yang benar-benar bisa menjadi pijakan rumah tangga saya menjadi stabil 10, 15, 20 tahun ke depan. Banyak bisnis menarik yang ditawarkan ke saya pada waktu itu. Tapi satu di kepala saya itu tidak hidup untuk cuma 1, 2, 3 tahun. Saya akan hidup untuk 5, 10, 15, 20, 25, 30 tahun ke depan, betul nggak? So I have to think bisnis ini untuk proyeksi 5, 10, 15 tahun ke depan. Bukan cuma saya jalankan bisnis ini karena bisnis ini tahun ini duitnya oke. Bisnis ini peluangnya oke, karena banyak tawaran waktu itu tawaran ke saya seperti itu. Termasuk salah satunya bisnis alien ini ditawarin ke saya. Waktu saya melihat bisnis ini, saya melihat waktu itu dari kacamata pebisnis, kita harus mampu melihat tren teman-teman. Kenapa saya juga mulai sedikit mempelajari, maksudnya mau melihat industri alien ini, industri insuran ini. Karena sebelumnya saya udah merasa nggak cocok sama asuransi, nggak terlalu tertarik dan nggak terlalu cocok. 2008 karena saya pernah nyoba dalam penguntungan sebelum jadi pengusaha, saya nyoba penguntungan saya jadi agen asuransi juga pernah. 6 bulanan lah, 5 bulan, 6 bulan. Aduh kayaknya nggak cocok, saya berhenti dari industri asuransi, saya melakukan bisnis yang lain. Jadi ketika saya melihat kalian, sebenarnya ada sebuah traumatik, ada sebuah keberatan, keengganan untuk masuk ke bisnis ini. Kenapa? Karena saya pernah dan nggak cocok. Tapi waktu itu saya tidak menutup fakta. Teman-teman, perbedaan pengusaha sama orang yang bukan pengusaha itu salah satunya dilihat dari kejelian dia melihat peluang, betul nggak? Kejelian dia mengendus
wah ini ada bau duit ini, gangdo. Kan itu yang membuat seorang pengusaha bisa mengambil start lebih dulu, betul nggak? Kita perlu punya keahlian membaca tren. Saya melihat industri asuransi, teman-teman. Cukup menarik bangsa pasarnya. Cuman saya harus lihat semua komponennya. Karena saya sudah ajari, kalau kamu bisnis, kamu harus lihat 4 komponennya, 4 pilarnya. Kalau 4 pilarnya ini kuat, kalau memang kamu mau long term loh ya, kamu mau long term benar-benar jadi pondasi keluarga rumah tanggamu, kamu harus cek 4 pilar semuanya. Kalau 4 pilarnya ini oke, bisnismu oke. Kalau 4 pilarnya nggak kuat, bisnismu juga nggak akan lama. Pilihan yang pertama, kamu harus cek company-nya. Karena kamu akan bermitra. Kamu akan berpartner dengan sebuah perusahaan yang akan menjadi partnermu. Nah teman-teman, waktu saya melihat beberapa tawaran yang di depan saya melihat perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, perusahaan E, perusahaan F, tempat yang saya akan menjadi partner. Saya melihat secara company, tidak ada yang bisa mengalahkan perusahaan kalian. Semua tawaran apapun. Saya nggak tahu dengan teman-teman nyadar apa enggak. Waktu itu saya benar-benar melihat bahwa saat ini kalau saya kerja sama kalian, maka saya kerjasama dengan perusahaan terbesar nomor 1 di dunia loh. Teman-teman, kalau kita jadi partnernya Pertamina, happy tak? Jadi partner loh ya, mana yang lebih membanggakan? Kerja sebagai pegawainya Pertamina sama menjadi rekanan perusahaan Pertamina, mana yang lebih oke? Nah apalagi kita kerjasama dengan perusahaan nomor 1 terbesar di dunia loh, versi majalah Forbes. Pertamina itu nomor sekian, 600 sekian lah di Forbes. Allianz, perusahaan nomor berapa? Kenapa saya berani ngomong saya nomor 1 loh? Karena perusahaan nomor 1 sampai perusahaan nomor 20 itu tidak ada satupun yang menawarkan atau membuka kesempatan kerjasama secara personal. Yuk, yang pertama ada Apple di situ, ada Walmart di situ, ada ICBC, ada OCBC, macam-macam di situ. Apple, bisa nggak kita ke Apple? Pel. Saya nggak tahu siapa CEO-nya, gitu kan? Anggaplah gitulah, misalkan. Anggaplah, Pel. Yuk, partneran. Aku buka pasarmu di Indonesia. Siapa kamu? Jenny, Pel. Siapa lo kan gitu? Bisa nggak kalau personal? Perusahaan itu maunya B2B, betul nggak? Kalau Anda mau pegang ATPM-nya, agen tunggal pemegang mereknya, itu kita bicaranya B2B, business to business, betul nggak? Dan skala perusahaan Anda itu harus ada grade-nya. Ke Apple atau ke Walmart, tak buka di Indonesia Walmart. Saya pegang perusahaan apa, Jen? UD Maju Jaya Mundur Sejahtera. Nggak pakai. Harus ada grade-nya, betul nggak? 1 sampai 20 semuanya seperti itu, tidak membuka kesempatan untuk kita kerjasama secara personal. Baru perusahaan ke-21 yang memberikan kesempatan kita untuk bekerja sama mitra dengan perusahaan secara personal loh. Ketika saya tanda tangan di kontrak kerjasama saya antara saya Jenny dengan Chief Agency Officer Allianz, Dr. Gina. Artinya kita benar-benar kerja sama sign kontraknya sama company loh, personal loh. Itu kenapa saya bilang, ya kalau kita lihat dari pilarnya aja, semua perusahaan, yuk, dia itu sama Allianz.